Oke, action. Iya. Terus tentang tarif nggak ada kayak yang kasih tarif. Sekarang beginilah, kita realistis. Ketika kita menghendaki seseorang dengan segala macam kesibukannya untuk sebetulnya beliau sudah punya kegiatan tentang dakwah, mengajar dan keagamaan. Kemudian jenengan datangkan ke rumah jenengan. Apakah tidak hitung-hitungan secara materi? Mohon maaf begini, taruhlah rumahnya sekarang Semarang ya. Kita datangkan ke Pati. Apakah ke Pati itu harus terbang? Jalan kaki? Iya, pasti gitu. Iya, gitu. Tapi kan kalau enggak, saya sih berpikirnya sama seperti jenengan aja. Saya bisa berpikir luas. Tapi ketika saya mengupload hal-hal tersebut, netizen lah bebas gitu. Alah, tarif larang, bla 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 bla. Itu pasti gitu kan. Narif bla 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 gitu ya. Iya. Sekarang kalau penyanyi boleh narif, kenapa? Tidak. Sekarang gini, kita kadang dapur ya. Seorang kiai itu pandanglah sebagai pengajar katakan. Sekarang apa bedanya dengan dosen, dengan guru SMA, SD, SMP? Mereka secara profesional dapat gaji dan minta gaji. Apakah tidak boleh seorang pengajar, guru ngaji minta bayaran? Taruhlah begitu ya, kita fair mandangnya. Sama-sama mengajar, sama-sama. Jadi saya kira itu di wilayah profesi mengajar harus dapat penghargaan yang sama kalau kita boleh fair ya begitu ya. Nah, sekarang begini, hitung-hitungan. Katakan rumahnya Semarang, datang ke Pati. Katakan berapa jam Semarang Pati itu? Apakah harus jalan kaki? Kan harus pakai kendaraan. Sekarang kalau tidak punya kendaraan harus sewa. Sewa rental sehari semalam berapa? Bayar sopir, kemudian transportasi untuk akomodasi. Kemudian berapa waktu yang ditinggalkan? Harusnya kalau dia hanya ngajar di Semarang bisa 5 tempat, karena ke Pati hanya 1 hari 2 hari habis. Nah, kemudian dia punya pesantren juga. Dia meninggalkan majelisnya, harus mencari ganti, membayar orang yang mengganti mengajar. Apakah kita pernah berbicara tentang itu? Kan enggak. Jadi orang ngomong, tarif enggak boleh. Ya boleh dong, penyanyi aja boleh, masa ini tidak boleh. Kemudian begini, kiai jangan disamakan dengan yang lain. Kiai punya misi dan visi dakwah ya. Betul mereka katakan datang ke daerah dapat bisyarah. Tapi kata bisyarahnya itu juga untuk dakwah lagi. Membuat pesantren, membuat madrasah, membayar ustadz. Bahkan tidak banyak kiai-kiai yang merawat anak miskin. Yatim piatu sekolahkan tanpa bayaran. Nah, itu kalau ustadz yang baik, kiai yang baik, ada juga yang ya ada lah, namanya orang sama gitu ya, tapi percayalah husnudon pada kiai semua bermisi mulia. Oke. Dan bisa dicek kan kiai, di rumahnya ada pesantren kan bisa. Maka jangan mudah menggelari orang kiai kalau dia tidak punya santri dan mengajar tugasnya. Maka khosois kiai adalah punya pesantren dan mengajar, karena kiai itu gelar yang diberikan dari santri. Santri memanggil gurunya kiai, berarti ada proses ajar mengajar di dalam wadah bunda pesantren atau pondok pesantren. Good, gitu. Penjelasan yang keren. Jadi netizen nanti bisa komentar sebanyak-banyaknya yang biasa ya berprasangka buruk mengenai hal-hal yang itu. monggo. Oke, bicara order. Iya. Bicara order sekarang. Yang tarifnya mahal itu boleh-boleh aja nggak sih? Nggak ada, tarif mahal nggak ada. Sampai ratusan juta. Nggak, terus begini sekarang begini. Soundnya harus bagus, kalau nggak mau. Justru ini memang sekarang Islam yang model kiai, dakwah yang model para kiai ini kan memang dalam istilah kaidah usulnya itu kan berpegang teguh pada konsep-konsep lama, mengambil hal yang baru yang bermanfaat. Di lain sisi kenapa sih konser dangdut itu diminati? Karena ditunjang dengan sound system yang bagus. Coba saja kalau tidak percaya, datangkan grup dangdut sehebat apapun, kasih sound system yang jelek, orang tidak akan tertarik gitu. Kasih saja itu mau grup rocker yang terkenal, kasih sound system yang jelek, orang tidak akan tertarik. Sama ketika sholawatan dikemas dengan ecek-ecek, orang tidak akan tertarik. Tapi dengan ditunjang dengan sound system yang bagus, kemudian cek sound yang begitu cantik, layaknya sebuah konser dangdut kelas internasional,
orang akan datang berbondong-bondong. Dan ini terbukti sehingga bisa menggugah animo masyarakat. Ketika sholawatan, dia enjoy, entah karena sholawatannya, entah karena kekuatan menggelegarnya sound system itu. Oke. Yang jelas ini adalah harus dinikmati dan dijadikan sarana dakwah gitu loh. Oke. Kita bersambung ya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi sama Bapak Kiai. Durasinya kelamaan. Enggak, ini nanti siapa tahu kita bisa bersinergi kembali lah untuk membangun Pati ini. Salah satunya dengan berdakwah sama beliau nih, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Ya, bukan begini tapi salaman. Gini. Emang nggak muhrim gitu. Oke.